Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil saya dari mata pelajaran PPKN di bab 4 yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Langsung saja saya bacakan. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantuan dari negara lain. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri. Hubungan luar negeri dan politik internasional, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Seperti pada poin ABC, yaitu politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingannya nasional negara yang bersangkutan. Pada poin B, ada hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Pada poin C, ada politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses transaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Suatu negara dapat menjadi hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain faktor-faktor berikut. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancaman kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjalanan internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada suatu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak. Ada yang bercorak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Apa sebenarnya organisasi teroris itu? Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 Desember 1950 dengan suara bulat dan dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945
tahun yang dimana ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya HIOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, atau ILO atau Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Lanjut, di sini ada ASEAN. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu juga melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjadi kerja sama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun. Hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemeraksa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dengan setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Peran serta Indonesia dalam corakan Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan wadah tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik keadilan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak tepat atau tidak jelas. Sekian dari saya, Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.